Woods. Oke. Nice ya. Leaving the house. Ini adalah podcast pertama REV Podcast. Jadi sendirian aja nyetir. Gue udah setup DJI Pocket di dashboard mobil REV ini supaya nggak megangin. Lagi mau tes kestabilannya ya. Kelihatannya harusnya gue tempel di 4 titik sih, tapi gue cuma tempel 2. Ya kita coba lihat dulu kira-kira ini bisa. Lumayan sih, kayak lumayan rekat ya. Ada sedikit goyang-goyang, cuma ya oke lah. Oke. Jadi mobil ini udah pakai sekitar 3 minggu ya, mau sebulan mungkin, atau lebih ya, atau kurang kayak 2 mingguan sih. Dan sejauh ini apakah puas? Terus terang sih sangat puas, meskipun nggak sempurna ya. Kalau sempurna mungkin gue berharap ada REV mobil listriknya itu yang kayak 3 baris gitu, jadi bisa muat lebih banyak orang. Cuma sampai sekarang pun belum ada ya mobil listrik yang sampai 3 baris. Baru sampai 2 baris aja. Cloud yang paling gede sekarang apa ya? Ya kalau yang terjangkau mungkin Cloud EV ya, si Wuling ya. Cuma kalau harga mahal Ioniq 5 juara kali ya. Cuma harganya kan 800. Tidak kompetitif. Oke, makasih mas. Ya baru keluar gerbang klaster, habisnya keluar gerbang komplek. Ya mantep nih, perumahan ada 2 gerbang security. Nah jadi sejauh ini selama penggunaan bahkan gue masukin sampai 4 orang dewasa dan 2 anak kecil ya. Itu masih oke lah. Kenapa? Karena mempertimbangkan keiritan dari nggak perlu pakai bensin gitu loh. Jadi kayak kalau bisa nggak pakai mobil bensin lagi, nggak usah pakai sih. Nah di video ini gue mau sedikit bahas soal iritnya pakai mobil listrik kali ya judulnya. Atau mengabai apa, bisa nggak sih ninggalin mobil bensin meskipun mungkin sepenuhnya nggak bisa. Tapi kalau gue bilang lu punya 2 mobil listrik ya it's okay aja sih. Maksudnya backup mobil itu bukan harus mobil bensin sih gue rasa. Kecuali kalian perlu jalan jauh luar kota gitu kan, jauh banget kayak misalnya dari Jakarta ke Jogja gitu. Bukannya nggak bisa juga kok pakai mobil listrik. Bisa ngecas di hotel juga bisa, why not? Jadi menurut gue kayak kalian kalau mau ninggalin mobil bensin kayak sah-sah aja sih, nggak ada yang bilang nggak mungkin nggak bisa ya. Kalaupun perlu mobil cadangan mungkin lebih kayak gue butuh mobil cadangan karena ya butuh 2 mobil gitu loh, bukannya kayak satu harus bensin atau harus listrik gitu. Dua-dua listrik malah lebih bagus, kayak lebih irit. Kalau bisa begitu gue begitu aja gitu. Sempat kepikir malah 2 REV, cuma ntar kalau lagi perlu mobil yang bisa muat barang gede atau bawa-bawa barang, misal pindahan gitu ya, mungkin ya seberapa sering sih kalian pindahan, atau seberapa sering sih kalian pergi keluar kota ke Jogja gitu dari Jakarta. Bisa kok kalau misalnya kalau kalian ada keperluan seperti itu, ya udah sewa mobil aja. Kalau memang harus sewa mobil gitu kan. Jadi perbandingannya kalau gue begini sih. Jadi kayak selama kan ada lifetime warranty baterai ya. Itu yang mungkin buat orang lebih confident untuk beli mobil listrik juga. Gue nggak tahu di luar negeri ada semacam itu kayak lifetime warranty. Dan seberapa sulit atau mudahnya klaim terkait lifetime warranty baterai ini ya. Karena kan itu salah satu kekhawatiran yang paling banyak orang sering bahas ya, kayak baterainya mahal. Nggak bohong sih, memang baterainya mahal. Mungkin bisa puluhan juta
Tapi nggak menutup kemungkinan di masa depan bisa turun harganya karena semakin banyaknya orang mengadopsi mobil listrik. Dan katanya Indonesia itu punya sumber daya mineral, sumber daya alam untuk baterai nikel ya. Kenapa nggak bisa lebih murah di sini gitu kan untuk baterai gitu. Jadi berharap di masa depan juga ada pertimbangan untuk membuat harga baterai bisa lebih terjangkau di sini kali ya, harusnya. Nah terus penggunaan mobil listrik itu kan kalau dibandingin dengan bensin, banyak orang bilang itu 1:5 atau 1:10 kalau gue bilang bahkan. Karena maksudnya contoh nih, ada kayak warranty, lifetime warranty itu ada ketentuannya. Salah satu syarat ketentuan yang gue juga baru dengar gitu ya, setelah punya mobil baru tahu tuh ada kayak maksimal jarak tempuh gitu. Kalau nggak salah 30.000 km untuk 1 tahun. Gue belum terima sertifikatnya, tapi sekitar 30.000 km untuk 1 tahun. Kalau dibagi 12, itu adalah sekitar 2.500 kilo sama 1 bulan. Atau kalau nggak salah 82 kilo per hari. Sebetulnya gue lumayan sering sih, kayak lebih dari 100 kilo dalam 1 hari ya. Cuma mungkin karena memang nggak tiap hari gitu loh, lebih dari 100 kilonya. Ini kan range-nya 200 kilo nih mobil REV Lite. Nggak harus, jadi kayak nggak tiap hari gue sampai lewatin 100 kilo. Jadi kayak ini udah mau sebulan, belum sebulan sih ya, 2 minggu 3 mingguan, ini udah 1.600 kilo pemakaian. Jadi sebetulnya masih ada tuh jatah yang kalian perlu perhatiin kalau kalian mau mempertahankan lifetime warranty dari si baterai Wuling REV. 2.500 kalau bisa jangan lewat dalam 1 bulan gitu. Ini kan bisa kalian ganti ya ke trip meter gitu kan, odometer. Itu trip meternya kalian risetnya kalau udah bulan baru, supaya kalian bisa make sure bahwa kalian nggak melebihi jatah 30.000 km selama setahun. Atau setelah udah mendekati 30.000 kilo, kalian bisa pakai alternatif mobil lain. Supaya apa? Supaya ya kalau ada masalah dengan baterai, kalian bisa klaim tanpa harus keluar biaya mahal, karena bisa klaim gitu. Nah, harga dari pengisian listrik sendiri, ya kalian lihat aja rumah kalian, kalau 2200 VA kayaknya terlalu kecil ya, khawatirnya drop kalau kalian punya AC, punya kulkas. Jadi sebaiknya sih upgrade lah. Kalau nggak salah gue upgrade ke 5.500. Kenapa? Waktu itu dari aplikasi PLN Mobile aja ya. Kenapa gue upgrade ke 5.500? Karena kalau nggak salah yang gue perhatiin adalah harga per kWh-nya itu 2.200 itu memang lebih murah. Tapi ketika kalian mau upgrade, kalau misalnya ke 3.300 atau 4.400, itu harga per kWh-nya udah sama aja dengan 5.500. Di atas 5.500 yang mungkin baru agak beda. Kalau nggak salah sekitar 1.400 untuk 2.200 VA kalau nggak salah. Sementara 1.700-an untuk 5.500 VA. Up to 5.500 VA itu dari 2.200, itu harga per kWh sekitar 1.700 rupiah. Nah itu kalau ngisi full ini yang sekitar hampir 18 kWh ya, baterai mobil listrik si REV itu memang nggak sampai 30.000 sih mestinya gitu. Jadi untuk 30.000 kalian bisa tempuh 200 kilo. Bandingin kalau mobil bensin gua 200 kilo itu mungkin bisa 200.000 dengan perhitungan misalnya 1 liter itu 10.000 gitu kan. 1 liter harganya 10.000. Terus 10.000 itu bisa dipakai untuk menempuh 10 km gitu. Itu udah lumayan hemat ya. Bensin gue sebenarnya seninya mungkin bisa kayak 12-an kilometer per liter, tapi anggapnya 10 ya. Jadi bisa dibilang 1.000 dibanding 200 km bisa 30.000. Kalau saya dibanding 150 perak gitu, 1.000 perak dibanding 150 perak untuk per kilometernya. Jadi kayak harganya itu jauh banget sih. Jadi kayak misalnya sekarang gue lihat dalam sebulan gue udah jalan 1.600 kilometeran. Berarti gue udah menghemat sekitar 1,6 juta gitu. Belum sebulan ya, baru tengah bulan lewat lah. 1,6 juta. Bayangin kalau gue pakai terus aktif ini mobil ya, maksudnya aktivitas. Misalnya sebulan mungkin mencapai 2.500 misalnya. Sesuai batasan itu ya, lifetime warranty.
Berarti mah hemat sekitar 2.500.000. Tapi kalau diganti bensin, anggapnya bensin menggunakannya 500.000 ya 2 juta lah gitu loh, menghemat. Anggapnya itu buat cicilan gitu loh. Jadi keputusan gue adalah waktu itu adalah gue harus memilih yang bukan kayak gue harus beli mobil, bukan gue harus punya apa ya, gue harus memilih waktu itu kayak mobil listrik atau mobil bensin, karena mau nggak mau harus beli mobil baru gitu loh. Bukan kayak menggantikan mobil yang udah ada. Gue kan udah ada Xenia bensin yang bisa 10-12 kilo per liter gitu lah ya. Itu sebetulnya udah lumayan irit. Itu seatbelt ya, lupa pasang. Ini seatbeltnya harus nariknya dari bawah, nggak kayak mobil biasa. Kalau biasa kan dari atas dekat, ini jauh. Nah, sebetulnya udah punya mobil bensin, tapi mobil bensin itu nggak cukup karena istri perlu ada mobilitas juga gitu. Jadi perlu punya mobil sendiri juga. Jadi kayak mau nggak mau harus beli mobil baru, dan mobil bensin atau mobil listrik. Tapi kalau beli mobil bensin lagi itu sama aja kayak nyebur ke lubang yang sama gitu loh. Terjebak dengan mahalnya biaya bensin untuk operasional. Memang kalau beli sedikit-sedikit nggak berasa, tapi dalam setahun tuh berapa kali kalian beli bensin tuh berasa banget, gila. Gue kalau misalnya nggak pakai, misalnya mengandalkan mobil bensin aja, mungkin sebulan bisa kayak hampir 3 juta kali untuk mau bensin aja gitu loh. Ya kan, misalnya udah lama nggak servis 10.000 kilo 10.000 kilo udah sampai, datang ke bengkel, 10.000 kilo itu adalah 10 juta loh beli bensin. Ribu kilo paling 3 bulan, ya kan? Karena udah di luar kota gitu loh, bukan kayak hidup di dalam kota Jakarta lagi yang semuanya serba rapat-rapat dan dekat. Nah itu juga yang gue heran, masih banyak orang mikir kayak bisa nggak ya pakai ini buat dalam kota. Jangan dalam kota, antar kotanya bisa kok sebetulnya wuling. Misal Bogor, Jakarta, Jabodetabek lah penggunaan kalian. Bogor, Jakarta, Bogor, Tangerang Kelapa Gading, Tangerang Bekasi, masih oke kok. Ujung ke ujung Jakarta itu kan sekitar paling nggak nyampe 30 km. Yang penting kan kalian tiap hari pulang ya cas, besok pagi udah full pakai gitu loh. Jangan kayak bilangnya cas 2 hari sekali, 3 hari sekali. Apa salahnya sih nyoloknya ke listrik gitu tiap hari gitu kan. Apalagi kan dari Wuling sendiri udah bilang nggak masalah, nggak harus tunggu nol untuk ngecas mobil ini gitu loh. Jadi kadang gue baru 90% misalnya, terus misalnya antara anak ke sekolah kepake 10% atau lebih, 12%, 15%, ke pasar juga gitu misalnya, siapnya mau pakai lagi buat berangkat keluar, ya sambil nunggu makan siang atau nunggu anak pulang sekolah cas aja sampai 100% gitu kan. Kalau ada peluang bisa cas aja sih, nggak perlu ditunda-tunda atau ditunggu-tunggu 20% kayak HP itu, nggak harus gitu. Nah itu aja mungkin sedikit sharing gue soal mobil listrik ya. Jadi bagaimana ini menurut gue jadi solusi yang membuat kita bisa lebih hemat. Kalau gue bisa 2 mobil listrik, gue mau 2 mobil listrik aja sih. Cuma kayaknya belum sih, kayak sekarang baru ini dulu aja REV, sambil memantau ke depannya, nungguin mobil listrik yang mungkin ada 3 baris, harga sangat terjangkau, misalnya 200 juta gitu. Nah itulah saatnya untuk meminang sebuah mobil listrik baru mungkin nanti. Tapi itu nanti lah kayaknya. Ini aja sekarang cukup sih untungnya. Untuk keluar kota pengen, cuma mungkin masih pikir-pikir dulu lah. Kalau kalian nggak sering jalan-jalan keluar kota yang butuh 300 kilo 200 kilo perjalanan, ya namanya lagi momen-momen khusus, nggak apa-apa lah berkorban biaya bensin aja, pakai mobil bensin untuk itu. Oke, itu aja sedikit podcast gue, REV Podcast. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, comment, subscribe. Gue Evi Setiawan, sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye. Sorry jarang lihat kamera, soalnya liatin jalan. Ya, that's the point of driving, car vlog ya, car vlog.
Tuh, ini ambil jalur paling kanan tuh di tol. Problem? No problem. Bisa. Why not? Ya kan? Ini lagi eco nih. Kecepatan 72, 71, 75. Kalau eco kan maksimal 85 dibatasin. Oke, bye.